Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tang Yongsheng mengendarai perahu roh abadi tingkat menengah dan membawa orang-orang kuat. Tang Yongsheng selalu terlihat agung dan menyendiri. Meskipun dia hanya di alam eklosion tingkat kedua, tetapi dia memiliki kekuatan yang setara alam eklosion tingkat keempat. Ada juga 5 lelaki tua yang berdiri berdampingan dengan Tang Yongsheng. Orang pertama adalah guru atau leluhur Raja Nanggong, yaitu Su Heiyusheng. Dia di alam eklosion tingkat keempat, namun setara dengan alam eklosion tingkat keenam. Orang kedua adalah leluhur agung Ruyan Wuji dari Sekte Abadi, yaitu Xiao Ge di alam eklosion tingkat ketiga. Orang ketiga leluhur dinasti Toba, Sui Yue di alam eklosion tingkat ketiga. Orang keempat adalah pemuja dinasti Tang, yaitu Tang Haokong di alam eklosion tingkat ketiga. Orang kelima juga pemuja dinasti Tang, yaitu Tang Haoshi di alam eklosion tingkat kedua. Pada saat ini, Toubalin melangkah maju dan mengepalkan tangannya ke arah Tang Yongsheng. Lalu dia berkata, "Raja Tang, aku mendengar bahwa 50 tahun yang lalu kamu ingin menyerang Sekte Suci Wangfu, tetapi dihentikan oleh Putri Tang. Apakah itu benar?" Setelah Tang Yongsheng menjawab, dia menghela nafas panjang. Mata Tang Yongsheng menunjukkan sentuhan kesedihan dan kerinduan. Lalu dia berkata, "Jika putriku yang berharga masih hidup, dia seumuran dengan Xingning. Putriku, maafkan ayah." Toubalin bertanya, "Raja Tang, ada apa?" Tang Yongsheng tersenyum dan berkata, "Aku hanya mengingat sesuatu." Setelah itu Tang Yongsheng dan Toubalin mengobrol. 5 jam kemudian, Tang Yongsheng mengendarai perahu roh dan menggantung di depan gerbang gunung alam rahasia Wangfu sejauh 100.000 mil. Pada saat ini, Su Heiyusheng berkata, "Ketika dewa ini meninggalkan Xunnan Xiangshan, kepala petugas memerintahkan agar aku tidak menyerang musuh lainnya. Karena itu, aku hanya akan menghabisi Tanyun dan Keratua untuk membalaskan dendam muridku. Kemudian aku akan pergi." Murid yang baru saja dikatakan olehnya secara alami adalah Raja Nanggong. Setelah itu Su Heiyusheng dan beberapa orang melintasi jarak lebih dari 90.000 mil dan berdiri di depan gerbang alam rahasia. Su Heiyusheng berkata, "Tanyun dan Keratua, kalian berdua binatang buas telah menghabisi istri dan ibu mertua dari murid dewa ini. Kalian juga menghancurkan kota Kekaisaran Nanggong. Tanyun, dengarkan dewa ini. Selama kalian berdua keluar dan bertarung dengan dewa ini, aku berjanji tidak akan menghancurkan gerbang alam rahasia Wangfu." Tanyun berkata, "Pak Tua, apa yang kamu katakan terdengar bagus, tetapi otakmu seperti telah ditendang oleh keledai sehingga menjadi bodoh." Mendengarkan hal itu, Su Heiyusheng sangat marah. Su Heiyusheng berkata, "Tanyun, dewa ini akan menghancurkan gerbang alam rahasia, lalu menghabisimu." Tiba-tiba suara marah Tanyun terdengar. "Ketika aku dikepung oleh keluarga jin untuk pertama kalinya, aku bersembunyi di alam rahasia Wangfu. Yang kedua, aku dikepung oleh dinasti Nanggong, Sekte Abadi, Istana Jiwa Ilahi dan keluarga Si. Aku terpaksa bersembunyi di alam rahasia. Tapi kali ini berbeda." Setelah raungan, Tanyun mengirim suara kepada semua orang. "Aku, Subing, Keratua, Dato, dan Moer akan berurusan dengan orang di alam eklosion. Tianlao, Wekuan, Huang Fuguchong, Song Wishin, Suzen, Yukin, Xianer, Raja Beruang Naga, Raja Kelabang Haus Darah, dan Raja Elang Ungu Penghancur Jiwa. Kalian melawan orang di alam janin." Feng Tianlun dan Tetua Agung keluarga Feng turun dari langit. Feng Tianlun berkata, "Kepala Seketan, karena kamu telah memberi pil alam janin dan pil kondensasi alam janin, kami berdua bisa mencapai alam janin tingkat sempurna. Terima kasih banyak." Tanyun berkata,
Kalian tidak perlu terlalu sopan. Tanyun berhenti dan tiba-tiba berteriak, "Keratua, ayo habisi mereka." Saat Tanyun membuka gerbang alam rahasia, ukuran kera iblis tiba-tiba melonjak menjadi 900 kaki dan terbang keluar dari gerbang alam rahasia. Kekuatan spiritual yang kuat menyelimuti tubuh kera iblis. Dia memegang tongkat dan muncul di atas kepala Su Huiyuseng. Lalu dia mengayunkan tongkatnya. Tongkat raksasa itu tiba-tiba melesat, menyebabkan ruang dalam jarak 1000 mil tiba-tiba retak. Su Huiyuseng berkata, "Kecepatan yang luar biasa. Kamu sama sekali bukan kera iblis biasa, karena kera periode awal tingkat 10 tidak secepat dirimu." Su Huiyuseng yang berpengetahuan luas menjadi sedikit waspada. Su Huiyuseng di alam eklosion tingkat keempat, namun setara dengan alam eklosion tingkat keenam. Dia percaya bisa menghancurkan kera iblis dalam 3 napas. Xiao Ge mengirim transmisi suara. "Saudara Suhe, apakah kamu memerlukan bantuanku?" Su Huiyuseng berkata, "Tidak perlu." Su Huiyuseng berteriak, "Air pasang kematian." Segera, telapak tangan Su Huiyuseng tiba-tiba terangkat ke langit ke arah kera iblis. Kekuatan spiritual beratribut kematian memancar keluar dari telapak tangan Su Huiyuseng dan menuju ke arah kera iblis. Tiba-tiba langit dalam radius 10.000 mil jauhnya tidak mampu menanggung aura kekuatan spiritual milik Su Huiyuseng sehingga tampak runtuh. Kera iblis membuka mulutnya yang besar, memperlihatkan taringnya. Dia menukik ke bawah dan membanting tongkatnya ke arah kekuatan spiritual beratribut kematian milik Su Huiyuseng. Su Huiyuseng berdiri dengan tangan di belakang. Dia terlihat sangat tenang. Su Huiyuseng tahu bahwa tekniknya itu dapat langsung menghabisi orang di alam eklusion tingkat kelima, apalagi kera iblis yang baru di periode awal tingkat ke-10. Dengan ledakan keras, Su Huiyuseng terkejut. Kera iblis bisa menahan serangannya. Di sisi lain, kera iblis bisa merasakan bahwa Su Huiyuseng bukan orang di alam eklusion tingkat keempat biasa. Telapak tangan kera iblis mengeluarkan darah dan menetes ke tubuh Su Huiyuseng. Su Huiyuseng berkata, "Dia terluka, yang berarti dia mungkin tidak sekuat diriku." Setelah itu Su Huiyuseng berteriak, "Gada kematian." Tiba-tiba, sebuah gada hitam muncul di tangan kanan Su Huiyuseng. Gelombang kekuatan spiritual beratribut kematian melonjak keluar dari tubuh Su Huiyuseng dan dialirkan ke dalam gada. Su Huiyuseng naik ke langit dan gada di tangannya melonjak menjadi raksasa. Su Huiyuseng menyerang kera iblis secepat kilat. Kecepatannya sangat cepat, sehingga kera iblis tidak bisa menghindar tepat waktu. Dengan percikan darah yang memancar, duri yang ada di gada menusuk jauh ke dalam dada kera iblis. Kera iblis terpental sejauh 2000 mil di udara. Suara Tanyun terdengar di benak kera iblis. "Keratua, bertarung sambil mundur menuju gerbang alam rahasia. Nanti Subing, Dato, Moer, dan yang lainnya akan membantumu mengepung benda tua sialan itu." Tanyun dapat secara akurat menilai bahwa Su Huiyuseng yang berada di alam eklusion tingkat keempat memiliki kekuatan setara dengan alam eklusion tingkat keenam. Saat berikutnya, suara kera iblis terdengar di benak Tanyun. "Tuan jangan khawatir, aku bisa bertahan. Setelah ada kesempatan, kamu dan Nyonya Sen akan mengambil tindakan." Su Huiyuseng menyeringai. Dia terbang menuju kera iblis. Dalam sekejap mata, kera iblis mengayunkan ribuan tongkatnya. Su Huiyuseng yang melesat menuju kera iblis berteriak dengan pucat, "Gada dewa ini adalah senjata abadi tingkat atas yang diturunkan dari leluhur. Bagaimana mungkin dirusak olehmu?" Ledakan keras terdengar dan gada milik Su Huiyuseng hancur berkeping-keping. Gada itu telah mencapai keadaan di mana telah menyatu dengan jiwa Su Huiyuseng. Karena gada itu hancur dan roh yang ada di dalamnya juga hancur, Su Huiyuseng menderita serangan balik. Su Huiyuseng berdiri di langit 800 mil di depan gerbang alam rahasia. Dia mengeluarkan seteguk darah dan tiba-tiba menjadi lesu. Su Huiyuseng tidak lari karena dia mengetahui dari Ruyan Wuji dan Raja Nanggong bahwa kera di depannya yang terkuat dari sekte suci Wang Fu.
Menurut pendapatnya, kera iblis sekarang terluka parah. Adapun Tanyun dan yang lainnya, mereka semua hanyalah udang kecil di matanya. Su Hye-yusheng menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan marah, "Pedang kematian." Su Hye-yusheng membalik tangan kanannya. Pedang abadi tingkat menengah dengan atribut kematian muncul. Kemudian, dia melesatkan cahaya pedang hitam setinggi 3.000 kaki ke arah kera iblis. Kera iblis tertawa, dia berbalik dengan tergesa-gesa menuju gerbang alam rahasia sambil berteriak, "Tuan, aku bukan lawannya. Cepat buka gerbang alam rahasia." Pada saat ini, kera iblis menahan amarahnya dan mematuhi perintah Tanyun untuk segera kembali. Kera iblis bisa menghabisi Su Hye-yusheng, tetapi dia pasti akan terluka parah. Kera iblis mengerti, setelah menghabisi Su Hye-yusheng, dia juga masih harus melindungi tuannya, jadi dia tidak bisa gegabah. Tanyun berkata, "Baiklah, aku akan membuka gerbang alam rahasia." Su Hye-yusheng tertawa dan berkata, "Tanyun, kamu jangan bersembunyi." Su Hye-yusheng mengejar kera iblis. Ketika Su Hye-yusheng memegang pedang dan mengejar kera iblis, gerbang alam rahasia telah dibuka. Tanyun tiba-tiba datang dari gerbang alam rahasia dan berkata, "Ayo kita serang dia." Auman singa tiba-tiba terdengar. Ukuran singa naga emas melonjak menjadi 800 kaki dan mengeluarkan aura periode kesengsaraan tingkat ke-9. Kera iblis berubah menjadi sinar ungu hitam. Dia melintasi ribuan mil dan muncul di belakang Su Hye-yusheng. Kera iblis mengayunkan tongkatnya dengan cepat. Su Hye-yusheng berhasil menghindari tongkat kera iblis. Namun, sebuah cakar singa melesat ke arahnya. Su Hye-yusheng berkata, "Ternyata singa periode kesengsaraan tingkat ke-9. Dewa ini akan menghancurkan dirimu." Tubuh Su Hye-yusheng mengeluarkan kekuatan abadi yang beratribut kematian. Pergelangan tangannya berputar sangat cepat, dan tiba-tiba cahaya pedang menebas ke arah cakar singa naga emas. Segera, cakar depan kiri singa naga emas mengeluarkan banyak darah, dan terlihat tulangnya. Su Hye-yusheng berteriak dengan kaget. Bagaimana ini mungkin? Monster dari sekte suci Wangfu bisa begitu kuat. Cahaya pedang dari kekuatan abadi beratribut kematian sudah cukup untuk memotong senjata abadi tingkat menengah. Tapi mengapa tidak bisa memotong tulang singa ini? Kera iblis meraung dengan marah. "Kamu beraninya menyakiti kakak laki-lakiku. Aku akan menghabisi dirimu." Singa naga emas mengabaikan lukanya. Ia mengibaskan sayapnya yang menutupi langit dan menukik menuju Su Hye-yusheng. Meskipun singa naga emas hanya periode kesengsaraan tingkat 9, tetapi dia pandai dalam terbang. Su Hye-yusheng berkata, "Kecepatan yang sangat cepat." Setelah Su Hye-yusheng mengetahui bahwa ada kera dan singa di atasnya, dia melesatkan cahaya pedang. Singa naga emas mencoba menghindari cahaya pedang, tetapi lehernya tersayat. Suara marah terdengar, "Kamu menyakiti kakakku. Kamu manusia rendahan." Segera, Su Hye-yusheng merasakan langit tiba-tiba bergetar. Aura berbahaya datang dari sisi kiri. Ekor naga yang ditutupi dengan sisi hitam mendekat ke arahnya. Su Hye-yusheng tidak bisa menghindar tepat waktu. Lengan kirinya terkena serangan dan hancur. Su Hye-yusheng buru-buru melarikan diri ke arah barat laut dan berteriak, "Cepat bantu aku!" Xiao Ge, Sui Yue, Tang Hao Kong dan Tang Hao Si. Mereka terbang menuju gerbang alam rahasia dengan seluruh kekuatan mereka. Selain itu, kecuali Tang Yongsheng, Nanggong Qingqian, Tou Balin, dan Ruyan Wuji, semua orang di Am Janin melesat menuju ke arah kera iblis. Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Dalam sekejap, dia melintasi 2000 mil. Pada saat ini, Su Hye-yusheng yang dikejar oleh kera iblis, Moer dan singa naga emas berteriak marah pada Tanyun. Tanyun berkata, "Api Hongmeng." Dalam sekejap, api Hongmeng setinggi 900 kaki meledak dari telapak tangan kanannya dan menelan Su Hye-yusheng. Suara teriakan bergema di langit. Tiba-tiba, kulit Su Hye-yusheng terbakar. Su Hye-yusheng tetap melesat, karena begitu dia berhenti, dia akan dikepung sampai mati oleh 3 monster di belakangnya. Su Hye-yusheng tiba-tiba berteriak lagi, "Apa ini?"
Ternyata api Esong Meng setinggi 800 kaki menyembur keluar dari telapak tangan kiri Tanyun dan menelan Sue Yuseng. Sue Yuseng masih bisa lolos, tetapi singa naga emas, kera iblis dan Moer, mereka muncul 100 mil di belakang Sue Yuseng. Sue Yuseng berkata, "Tanyun, biarkan dewa ini pergi." Sue Yuseng berpikir bahwa meskipun dia terluka parah, dia dapat menghabisi Tanyun dan menunggu sampai bala bantuan tiba. Karena dia menemukan bahwa bala bantuan telah terbang 40.000 mil di belakang Tanyun. Tanyun berkata dengan tajam, "Subing, tahan dia." Tiba-tiba Shen Subing dipenuhi dengan kekuatan spiritual beratribut ruang dan waktu. Dia keluar dari gerbang alam rahasia dan muncul di sebelah kiri Tanyun. Kecepatannya sangat cepat, sehingga seolah-olah mengabaikan batasan ruang dan waktu. Shen Subing berkata, "Teknik ruang dan waktu, penghalang dewa." Ruang dengan radius 10.000 mil tiba-tiba bergetar. Muncul penghalang dewa yang menutupi Sue Yuseng, Tanyun, Moer, singa naga emas dan kera iblis. Dalam kehidupan sebelumnya, Shen Subing adalah raja dewa ruang dan waktu yang terkenal di alam dewa. Meskipun dia sekarang di alam janin tingkat ke-7, tetapi dia sangat percaya bisa menjebak Sue Yuseng selama 9 napas. Tanyun dan ketiga monster tidak terpengaruh oleh teknik milik Shen Subing. Di bawah perbedaan 10 kali lipat ruang dan waktu, Sue Yuseng merasa bahwa kecepatannya melambat, sedangkan para monster lebih cepat. Sue Yuseng berteriak, "Wanita rendahan, tidak peduli seberapa kuat penghalangmu, kamu tidak dapat menjebak dewa ini karena ranahmu yang rendah." Segera, Sue Yuseng melakukan yang terbaik dan menabrak penghalang. Dalam getaran langit, penghalang dewa benar-benar runtuh. Melihat adegan ini, Tanyun sama sekali tidak terkejut. Lalu dia berkata, "Orang tua, meskipun kamu menghancurkan penghalang Subing, kamu tetap akan mati." Kera iblis mengayunkan tongkatnya ke arah Sue Yuseng. Sue Yuseng berteriak, "Jika kamu tidak menyerang dewa ini secara berkelompok, bagaimana mungkin dewa ini akan kalah?" Sue Yuseng tidak bisa menghindar tepat waktu. Tangan kanannya langsung hancur. Mulut Sue Yuseng menyemburkan darah. Tubuhnya yang hangus terbang seperti bola meriam menuju gerbang alam rahasia di sisi timur. Sebuah suara terdengar. "Sepertinya aku datang tepat waktu. Rasakan palu milikku." Pada saat ini, Raja Beruang Naga yang baru saja bergegas keluar dari gerbang alam rahasia. Dia melambaikan telapak tangan kanannya. Palu raksasa di tangannya berubah menjadi cahaya hitam dan menghantam Sue Yuseng. Seluruh tubuh Sue Yuseng berubah menjadi kabut darah dan 4 jiwanya keluar. Pada saat ini, Nanggong Kingkian yang berada di perahu 100.000 mil jauhnya berteriak, "Tanyun, tolong demi Yukin, jangan habisi guruku." "Kiner, biarkan Tanyun melepaskan guru ayah." Ekspresi Nanggong Yukin sangat acuh tak acuh. Lalu dia berkata, "Raja Nanggong, aku Yukin dan Ruksui tidak memiliki ayah binatang buas sepertimu. Raja Nanggong, jangan lupa, kamu telah menurunkan aku dan Ruksui menjadi rakyat jelata, kemudian memerintahkan agar kami tidak boleh masuk ke dinasti Nanggong." Setelah Nanggong Yukin selesai berbicara, tubuhnya yang halus bergetar. Dia melintas dan muncul di samping Tanyun. Nanggong Kingkian berkata dengan marah, "Nanggong Yukin, jika aku menangkapmu, aku akan membuatmu mati." Pada saat ini jiwa Sue Yuseng yang tersisa berkata dengan tajam, "Tanyun, kamu tidak bisa menghabisi dewa ini. Dewa ini memberitahumu bahwa dewa ini adalah orang dari Sungnan Xiangshan." Mendengarkan hal itu, Tanyun berkata, "Sungnan Xiangshan, aku tidak tahu. Aku hanya tahu akan menghancurkan dirimu. Huang Fuguchong, Song Huixin, Tianlao dan Wei Kuan, mereka terbang keluar dari gerbang alam rahasia dan berkata, 'Tuhan, kekuatan Sungnan Xiangshan sangat kuat.'" Tanyun melambaikan tangannya untuk menyela dan berkata, "Aku tidak peduli kekuatan apa yang ada di belakang Sungnan Xiangshan. Aku akan tetap menghabisi dia." 3 jiwa janin abadi Sue Yuseng berkata dengan ketakutan, "Kamu tidak tahu sama sekali. Kekuatan kepala petugas dari Sungnan Xiangshan sangat kuat.
Tanyun meraung marah. Aku tidak peduli. Kamu sudah menghina tunanganku yaitu Sen Subing dengan menyebutnya wanita rendahan. Tanyun melambaikan tangan kanannya. Segera, kekuatan Domain Hongmeng menghancurkan 3 jiwa janin abadi Sue Yuseng. Nanggong Qingqian di perahu roh berteriak dengan keras. Tanyun berkata, "Nanggong Qingqian, tunggu aku." Pada saat ini, Xiao Ge tampak muram lalu dia berkata, "Tanyun, kamu menghabisi tuan muda dari Sekte Abadi dan Ruyan Gaussian. Aku pasti akan menghabisimu." Di belakang Xiao Ge, Sui Yue dan Tang Haokong yang berada di alam eklusion tingkat ketiga berkata, "Ayo serang mereka." Xiao Ge berkata, "Orang-orang di alam janin, kalian hadapi musuh lainnya." Mendengarkan hal itu, 7 orang di alam janin tingkat sempurna, 7 orang di alam tingkat 9, 8 di tingkat 8, 16 orang di tingkat ke-7, dan 4 di tingkat ke-6. Mereka melepaskan kesadaran spiritualnya ke arah Toba Yingying, Sen Subing, dan Te Xianer, serta yang lainnya. Mereka diberitahu oleh Ruyan Wuji bahwa Tanyun telah berlatih teknik mengendalikan pikiran. Oleh karena itu, mereka menutup mata dan melepaskan kesadaran spiritualnya. Pada saat ini, Tanyun menunjuk Xiao Ge dan berkata, "Pak Tua, aku pikir siapa kamu? Ternyata leluhur agung Ruyan Wuji. Ayo datang dan bertarung." Setelah itu, Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng dan melintasi jarak ribuan mil. Xiao Ge berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah Tanyun. Tanyun telah terbang melintasi jarak 100.000 mil. Tujuan Tanyun menjauh karena secara alami dia khawatir bahwa akan dikepung oleh banyak musuh saat menghadapi Xiao Ge. Tanyun berkata, "Formasi pedang Dewa Hongmeng." Dihadapkan dengan orang di alam eklusion tingkat ketiga, Tanyun tidak berani gegabah. Tujuannya sangat jelas, menggunakan cara yang paling ampuh untuk melawan musuhnya. Segera, 11 pedang berwarna-warni keluar dari cincin Qiang Kun dan naik ke langit seperti kembang api yang mekar. Xiao Ge berkata, "Tanyun, orang tua ini memberitahumu bahwa semua perjuanganmu akan sia-sia." Menurut Xiao Ge, dia di alam eklusion tingkat ketiga, dan Tanyun hanyalah seekor semut di alam janin tingkat ke-7. Menghadapi penghinaan, Tanyun tersenyum dan mengabaikan Xiao Ge. Tepat ketika Xiao Ge 100 mil jauhnya dari Tanyun, tiba-tiba ruang 2000 mil bergetar hebat. 11 pedang yang tersebar di radius 2000 mil mengeluarkan tirai cahaya. Dalam sekejap, formasi pedang Dewa Hongmeng terbentuk. Ketika formasi pedang Hongmeng berhasil dikerahkan, ruang di dalam formasi pedang tiba-tiba meluas 11 kali lipat menjadi radius 22.000 mil. Xiao Ge yang awalnya 100 mil jauhnya dari Tanyun, kini menjadi 1100 mil jauhnya dari Tanyun akibat meluasnya ruang di dalam formasi pedang. Xiao Ge berkata, "Tanyun, tahukah kamu siapa orang tua ini? Aku adalah master formasi suci tingkat tinggi. Formasi ini tidak berguna." Tawa Xiao Ge tiba-tiba berhenti. Dia melihat sekeliling dan tidak tahu formasi apa yang telah dibuat oleh Tanyun. Xiao Ge tampak sedikit khawatir dan berkata, "Tidak peduli formasi apa ini, aku akan menghancurkannya." Segera, Xiao Ge mengeluarkan kekuatan bergelombang dan mendominasi. Tanyun berubah menjadi aliran air keemasan dan naik ke langit. Setelah dia berhasil menghindari serangan Xiao Ge, dia berubah menjadi raksasa 200 kaki dan berdiri di langit. Xiao Ge sekali lagi mengeluarkan kekuatan abadi emas yang menghantam formasi dengan kecepatan yang tidak tertandingi. Formasi pedang Dewa Hongmeng bergetar hebat, tetapi masih utuh. Xiao Ge bergumam, "Sungguh formasi pedang yang kuat." Tanyun menghela nafas lega. Alasan mengapa dia tidak segera mengambil tindakan adalah untuk menguji apakah kekuatan abadi Xiao Ge dapat menembus formasi pedang atau tidak. Jika dapat menghancurkan formasi pedang, itu berarti dia memiliki kekuatan setara dengan alam eklusion tingkat keempat. Tapi sekarang, formasi pedang belum merusak. Itu berarti Xiao Ge hanyalah alam eklusion tingkat ketiga biasa. Tanyun berkata, "Pedang pembantai Dewa Hongmeng,
Pedang berwarna jernih melesat keluar dari alis Tanyun dan berubah menjadi pedang setinggi 150 kaki. Tanyun berkata, "Teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng." Segera, aura Tanyun melonjak sampai alam eklosion tingkat kedua. Xiao Ge bergumam, anak ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Tidak heran, dia berani melawan lelaki tua ini sendirian. Xiao Ge mengeluarkan pedang emas dari mulutnya. Segera setelah itu, dia merentangkan tangannya. Kekuatan abadi beratribut emas keluar dari tubuhnya dan menyatu seperti matahari. Di bawah sinar cahaya matahari, kekuatan abadi beratribut emas mengalir ke dalam pedang. Lalu Xiao Ge berteriak, "Teknik pedang suci matahari emas." Tanyun tampak serius. Kekuatan spiritual beratribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, dan ruang mengalir pada pedang pembantai Dewa Hongmeng. Tanyun berkata lagi, "Teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng 9 atribut." Segera, 9 cahaya pedang yang panjangnya puluhan ribu kaki dan mengandung kekuatan 9 atribut meledak dari pedang pembantai Dewa Hongmeng. Kekuatan teknik pedang Tanyun 3 kali lebih kuat daripada saat masih menggunakan pedang Xiaozi. Pada saat yang sama, ketika digunakan di dalam formasi pedang, kekuatannya meningkat lagi sebanyak 3 kali lipat. Xiao Ge terkejut ketika cahaya pedang pertama milik Tanyun menebas cahaya pedang miliknya. Itu membuat cahaya pedang penuh dengan retakan. Cahaya pedang kedua dan ketiga menabrak cahaya pedang miliknya sampai hancur berkeping-keping. Xiao Ge mengayunkan pedangnya lagi dan menebas 6 cahaya pedang milik Tanyun. Dengan 5 suara keras, pedang Xiao Ge menghancurkan 5 cahaya pedang. Xiao Ge memuntahkan seteguk darah dan wajahnya sedikit memucat. Cahaya pedang terakhir melesat ke arah Xiao Ge. Saat Xiao Ge memberi isyarat, pedangnya tiba-tiba menyusut menjadi setengah kaki. Di langit, Tanyun berkata dengan tajam, "Gelombang ruang." Tiba-tiba, gelombang ruang dengan radius 10.000 mil menelan Xiao Ge. Xiao Ge merasakan kekuatan pengikat. Lalu dia berkata, "Sungguh kekuatan ruang yang kuat." Tanyun berkata lagi, "Gelombang waktu." Semburan gelombang waktu muncul dari atas kepala Tanyun dan menelan Xiao Ge. Di bawah serangan gelombang ruang dan gelombang waktu, Xiao Ge merasa seperti sedang ditimpa oleh gunung. Cahaya pedang terakhir tidak terpengaruh oleh gelombang ruang dan gelombang waktu. Tubuh Xiao Ge dipenuhi dengan kekuatan abadi emas. Di bawah tekanan gelombang waktu dan gelombang ruang, dia berusaha melarikan diri. Meskipun Xiao Ge lolos dari nasib buruk, tetapi seluruh wajah kirinya dan tangan kirinya terpotong oleh cahaya pedang terakhir. Xiao Ge berkata, "Tanyun, lelaki tua ini akan terus bertarung denganmu, membakar gerbang abadi." Ketika orang berhasil dipromosikan ke alam eklosion tingkat pertama, bayangan gerbang abadi akan muncul di dalam pikirannya. Di masa depan, ketika mencapai alam eklosion tingkat sempurna, gerbang ini akan berkomunikasi dengan gerbang alam abadi yang asli. Begitu orang di alam eklosion menggunakan teknik rahasia untuk membakar gerbang abadi, kekuatannya hanya akan meningkat sedikit, tetapi konsekuensinya tidak terbayangkan. Di sisi lain, gerbang abadi tidak hanya akan menghilang, tetapi bahkan jiwa janin abadi orang itu akan rusak. Darah mengalir keluar dari telinga dan hidung Xiao Ge, serta wajahnya sepucat orang mati. Xiao Ge menatap Tanyun dan berkata dengan senyum jahat, "Tanyun, bahkan jika orang tua ini menderita kerusakan parah hari ini, aku tetap akan menghabisimu." Kekuatan spiritual Tanyun berputar-putar di sekujur tubuhnya. Lalu dia berkata, "Orang tua, kamu matilah." Tiba-tiba, kekuatan 11 atribut mengalir ke dalam pedang pembantai Dewa Hongmeng. Xiao Ge menatap pedang dewa di tangan Tanyun. Dia terkejut dan berkata, "Tanyun, berapa banyak orang yang telah kamu habisi, sehingga pedangmu memiliki keinginan yang kuat untuk bertarung dan menghabisi musuh?" Xiao Ge tampaknya tidak takut saat ini, karena dengan membakar gerbang abadi, dia akhirnya bisa sepenuhnya mengendalikan teknik pedang matahari emas. Kemudian, Xiao Ge memegang pedang dan berubah menjadi seberkas cahaya.
Gelombang ruang dan gelombang waktu tiba-tiba runtuh. Pada saat ini, Xiaoge berubah menjadi ribuan. Ribuan Xiaoge mengeluarkan tawa liar, seperti mengendalikan keadaan. Mata Tanyun mengeluarkan cahaya merah. Setelah menggunakan mata Dewa Hongmeng, Tanyun bisa melihat tubuh asli Xiaoge. Kemudian dia melintas ke arahnya. Tanyun memegang pedang pembantai Dewa Hongmeng dan mengayunkannya. Segera, bayangan pedang Hongmeng 1000 kaki yang berisi 11 atribut menghancurkan ruang ribuan mil dan menebas ke arah Xiaoge. Xiaoge meraung, "Kamu tetap akan mati." Saat Xiaoge mengayunkan pedangnya ke arah Tanyun, segera ribuan Xiaoge lainnya juga mengayunkan pedang ke arah Tanyun. Ribuan cahaya pedang menebas ke arah Tanyun, menyebabkan ruang di dalam formasi pedang Hongmeng bergetar hebat. Oke guys, Mimin tadi malam tuh udah record ya. Kurang edit dan uploadnya aja karena ya udah ngantuk banget. Mimin tidur dulu. Wah, episode kali ini sebetulnya memang full pertarungan semua ya. Kalau di Donghua mungkin 2 minggu lebih lah kalau episode pertarungan kayak gini ya. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.